Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia, eh, pada video ini kita akan membahas konten yang barangkali sudah cukup banyak dibahas, tapi izinkan pada konten ini saya ingin berbagi mengenai suatu contoh adendum kontrak berupa surat perjanjian, Bapak Ibu semuanya. Bagi yang belum mengenal, saya adalah Agus Arif Rahman, dipanggil Arif. Saya adalah fungsional pengelola pengadaan ahli media. Di organisasi profesi saya di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, juga keseharian bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemudian saya juga penulis buku, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah buku saya, Perpres 16 tahun 2018 dan SPS 43, Panduan Dokumentasi Perencanaan Pemilihan Penyedia dan Kontrak Pengadaan Pemerintah, penerbit Gramedia, Pustaka Utama, kemudian di buku kerja. Buku kerja berjadwal membuat komitmen, penerbit Prenada Media. Izinkan saya menunjukkan kompetensi yang saya miliki, Bapak Ibu. Ini adalah kompetensi ahli muda yang saya miliki yang saya tahun 2016 lalu. Ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Kemudian ini adalah sertifikat kompetensi ahli media yang saya dapatkan 2019 lalu, dan ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Dalam rangka menjalankan amanah atas kepemilikan sertifikat kompetensi ini, izinkan saya berbagi mengenai contoh adendum kontrak berupa surat perjanjian, Bapak Ibu semuanya. Dan ini nanti akan dilengkapi dengan file template di deskripsi video YouTube ini berupa link Google Drive yang bisa Anda download gratis, Bapak. Nah, saya percaya, saya yakin Anda para PPK sudah terbiasa melakukan adendum dokumen kontrak ya yang berupa surat perjanjian. Tapi izinkan kali ini saya menunjukkan modifikasi atau contoh adendum kontrak versi saya, Bapak Ibu. Barangkali ini bisa Anda gunakan ya, Anda gunakan untuk adendum dokumen kontrak Anda. Ini adalah versi saya, Bapak Ibu. Anda bisa manfaatkan. Jadi kalau yang saya bikin seperti ini ya. Konsepnya adalah saya menggunakan struktur naskah yang bisa redaksi yang bisa biasa digunakan untuk perubahan-perubahan seperti peraturan presiden dan sebagainya itu. uh, di bawahnya ini saya menggunakan redaksi yang seperti itu kurang lebih, tapi depannya atasnya saya tidak rubah ya. Jadi ini adendum surat perjanjian ke, jadi ini menurut saya perlu, Bapak Ibu. Ini perjanjian adendum ke berapa, termasuk kalau administrasi pun sebaiknya tetap didokumentasikan. Jadi terdokumentasi ini adalah surat perjanjian yang keberapa. Yang kemudian nomor terhadap surat perjanjian, nomor itu penting, dan ini sudah seperti biasanya. Kemudian di sini ada adendum surat perjanjian ini berikut semua lampirannya. Selanjutnya disebut dengan kontrak, dibuat dan ditandatangani di dan seterusnya para pihak tetap sama, Bapak Ibu. Ya, yang ini tetap sama. Nah, hanya jadi di sini ada modifikasi, Bapak Ibu. Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa, nah ini kalau saya uh, taruh kalimat ini ya, telah disepakati antara PPK dan penyedia untuk melakukan adendum kontrak dalam hal, nah ini saya copy paste dari peraturan EKPP 9 2018 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, bahwa ada 5 hal yang kita dapat melakukan adendum. Nah ini saya copy paste. Nah ini sekarang Anda tinggal dipilih aja, pilih salah satu yang mana ya. Anda bisa coret yang lain seperti ini, terus dikasih penebalan yang seperti ini, atau uh, yang lain dihapus. Kalau misalkan saya ada pengurubahan spek umpama seperti itu karena perbedaan kondisi di lapangan, spek dirubah misalkan ya, berarti ini speknya saja yang lain ini seperti ini ya, ini dihapus seperti ini. Nah seperti ini bisa ya, yang lain dihapus, atau tetap Anda tetap seperti ini ya, tetap seperti ini terus tapi yang lain dicoret. Silahkan ya, itu tergantung, konsultasikan, sampaikan itu ke biro hukum di tempat Anda masing-masing. Yang jelas 5 hal ini menurut saya harus dituangkan di dokumen adendum. Rubahnya atas yang amanah dulu. Karena di peraturan LKPP tentang Perlem 9 sudah jelas 5 hal ini yang bisa dilakukan adendum. Sekarang adendumnya yang sebelah mana? Ya, seperti itu. Nah, kemudian maka oleh karena itu pejabat penandatangan kontrak dan penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui
perubahan sebagai berikut. Nah, ini barang. Nah, ini tata naskahnya, redaksinya saya buat seperti ini Bapak Ibu. Pasal Romawi 1, ini bacanya pasal Romawi 1 ya. Beberapa nanti ada pasal Romawi 2. Nah, pasal Romawi 1 ini adalah tentang bagian-bagian yang berubah. Entah itu di bagian pasal di surat perjanjian, di bagian SSUK, di bagian dokumen kuantitas dan harga, di bagian spesifikasi, atau bagian manapun yang berubah pada saat yang di awal. Ya, ini saya tunjukkan yang di awal kan seperti ini ya. Dokumen kontrak itu isinya adalah A sampai J ini ya, kurang lebih ya. Nah, ini bagian mana yang dirubah? Nah, ini masukkanlah ke pasal Romawi 1 ini Bapak Ibu, poin saya. Ya, sekali lagi ini kan bagian pasal 4 ini kan menyangkut isi dari dokumen kontrak ini, isinya adalah yang tidak terpisahkan adalah ini nih. Nah, bagian mana yang dirubah itulah yang Anda masukkan di pasal Romawi 1. Ini saya kasih contoh. Jadi hanya bagian yang berubah saja. Artinya hanya bagian yang berubah saja yang ditaruh di pasal Romawi 1. Nah, ini kita lihat contohnya. Contohnya ceritanya ini ruang lingkupnya berubah. Misalnya seperti itu ya, ini contohnya ya. Jadi diredaksikan seperti ini. Nomor seperti ini ya. Ketentuan pasal 2, ini kan nomor 2 ya, ketentuan pasal 2 dirubah dengan penjelasan tabel semula menjadi sebagai berikut. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya, dituangkan di dokumen adendum menurut saya, ya. Menurut saya penting dituangkan di sini sebelumnya apa, sesudahnya apa, alasannya kenapa dituangkan di sini. Ambillah berdasarkan review pada saat show cause meeting, ya, lakukan show cause meeting pada saat setiap kali ada adendum, show cause meeting, ya. Sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut. Nah, seperti itu. Nah, kalau pasal 2-nya memang berubah, ya. Seperti itu. Ini contoh lagi berubahnya di pasal 3 nih, jenis kontrak nih, misalkan. Jenis dan nilai kontrak berubah. Ini contohnya seperti ini ya. Kalau jenis dan nilai kontrak berubah, dicerangkan di sini ketentuan pasal 3 sebelumnya berapa, sebelumnya bagaimana, sesudah bagaimana, alasannya apa. Sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut. Nah, pasal 3 ini saya copy paste dari aslinya ya. Pasal 3 benar kan berubah. Nah, disebutkan satu di copy paste seluruh pasal 3 sehingga berubah seperti ini. Ya, itu contohnya seperti itu. Sekarang kita lihat lagi. Ini kita ceritakan perubahannya di SSKK, umpama seperti itu. SSKK nomor berapa yang berubah? Ya, SSKK nomor berapa? Ini contohnya SSKK nomor 13. SKK nomor 13 untuk pengadaan barang itu adalah mengatur mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. SKK nomor 13 dirubah sebelumnya apa, sesudah apa, alasannya apa. Sehingga SSKK nomor 13 berbunyi sebagai berikut. Nah, berbunyi sebagai berikut. Nah, seperti ini di copy paste. Cukup mencuplik SSKK nomor 13.2, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Jadi tergantung bagian klausul nomor berapa yang berubah. Ya, seperti itu. Ini nomor. Contoh lagi misalkan speknya berubah, Pak. Oke, speknya berubah. Oke. Kita tuangkan di sini spesifikasi teknis yang bagian dari dokumen kontrak karena itu menjadi objek pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan kan, seperti yang tertuang di kontrak ini kan spesifikasi teknis. Nah, ini ternyata terjadi perubahan kondisi di lapangan karena COVID. Misalkan ya, saya percaya dalam kondisi COVID-19 seperti ini akan banyak terjadi adendum-adendum, entah adendum apapun. Saya percaya akan banyak sekali terjadi penyesuaian-penyesuaian ruang lingkup pekerjaan. Ya, terutama yang memang harus berkunjung ke lapangan. Itu insya Allah akan banyak perubahan. Nah, ini akan menyebabkan perubahan spesifikasi teknis penawaran. Ya, ini menurut saya penting ini ya, spesifikasi teknis yang dimaksud di sini adalah spesifikasi teknis penawaran yang digunakan di kontrak ini ya kan. Nah, poin nomor berapa? Nah, ini tergantung redaksi dari spesifikasi teknisnya. Dari Romawi berapa atau nomor berapa, bagian berapa. Nah, ini tergantung ya. Ya, ini disesuaikan ya dengan bentuk naskah di spesifikasi teknis penawaran ya, diubah dengan penjelasan tabel semula menjadi seperti itu. Sebelumnya bunyinya apa, sesudahnya apa, alasannya apa. Misalkan satu pengadaan barang, sebelumnya ada ruang lingkup pekerjaan, ada factory acceptance test FAT, umpama seperti itu ya.
Kemudian di sesudahnya SAT ini dihilangkan, bunyi FAT tadi dihilangkan, alasannya karena COVID-19 tidak dimungkinkan dilakukan factory acceptance test dan seterusnya seperti itu. Sehingga spesifikasi teknis penawaran berbunyi sebagai, nah ini Anda cukup terlampir pada lampiran. Nah nanti ada lampirannya berupa apa? Ya spesifikasi teknis yang terakhir yang digunakan sebagai yang tidak terpisahkan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari adendum surat perjanjian ini, Bapak Ibu. Terlampir ada lampiran 1. Nah seperti itu. Nanti redaksinya bisa Anda sempurnakan lagi. Kurang lebih poinnya semoga bisa Anda tangkap seperti ini. Kemudian Pak, di BOQ-nya berubah. Oke, kalau BOQ-nya berubah, lakukan ini. Daftar kuantitas dan harga adalah bagian dari dokumen kontrak kan? Ini Anda lihat di kontrak kan, daftar kuantitas dan harga. Nah, ini jadi bagian dari tidak terpisahkan dari dokumen kontrak. Nah, ini dilakukan adendum ceritanya misalnya ya. Setelah tadi dilakukan jenis nilai kontraknya berubah, mestinya ini juga ikut berubah kan daftar kuantitasnya. Nah, kalau berubah daftar kuantitas, kalau nilai berubah saja tidak diikuti dengan daftar kuantitas kan jadi aneh ya. Masa apa yang dirubah di daftar kuantitas itu kalau misalkan kontrak 10 miliar menjadi 8 miliar. Nah, selisih 2 miliarnya itu kan pasti ada perubahan daftar kuantitas nih ceritanya. Nah, karena volume ya, perubahan volume. Nah, misalkan perubahan volume atau perubahan harga satuannya itu sendiri misalkan, atau menghilangkan suatu ruang lingkup, pasti ada perubahan daftar kuantitas. Nah, ini disampaikan di sini. Ketentuan daftar kuantitas dan harga diubah dengan penjelasan tabel semula menjadi sebagai berikut. Sebelumnya apa, sesudahnya apa, alasannya mengapa. Ya tadi dijelaskan. Nah, sehingga daftar kuantitas harga berbunyi sebagai berikut, terlampir pada lampiran 2. Tidak perlu dijelaskan di sini. Terlampir pada lampiran 2. Nah, nanti misalkan ya nama lampirannya Anda bisa sesuaikan tergantung seberapa banyak memang yang dilakukan perubahan. Ya, termasuk pun kalau misalnya perubahan administratif seperti perubahan nama PPK misalkan. Perubahan administratif ya sudah berarti terjadi perubahan pada SSKK, ketentuan SSKK nomor ya, misalkan di SSKK nama PPK kan ada di sini nih para pihak ya. Para pihak. Nah, ini nama PPK berubah, korespondensi berubah. Nah, seperti itu. Misalkan ya. Oke. Jadi apapun bagian-bagian dari dokumen kontrak yang di sini yang berubah itu tuangkan di dokumen adendum ini di pasal-pasalnya ini. Ya, di pasal-pasal ini berupa nomor-nomor ini ya, nomor 1 ya, nomor 1 membahas tentang pasal 2. Nomor 2 membahas pasal 3. Ini bisa loncat-loncat ya. Nomor 3 membahas tentang SSK kan nomor 13. Ini contohnya begini ya. Nomor 4 membahas tentang spesifikasi teknis penawaran seperti itu. Nah, itu adalah pasal Romawi 1. Sekarang pasal Romawi 2. Pasal Romawi 2 dengan berlakunya surat perjanjian ini, maka seluruh pasal yang tidak dirubah, di luar pasal-pasal perubahan seperti tersebut pada pasal Romawi 1 disepakati tetap seperti tersebut pada surat perjanjian sebelumnya. Ya, jadi ini klausul ini sangat penting, artinya seluruh bagian dari kontrak itu tidak berubah selain yang diatur di pasal Romawi 1. Ya, jadi yang berubah hanya pasal Romawi 2. Kemudian sedangkan pasal yang mengalami perubahan seperti tersebut pada pasal Romawi 1 disepakati mengikat pada perubahan surat perjanjian ini dan digunakan untuk dasar perhitungan serah terima hasil pekerjaan. Ya, dan surat perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani kedua pihak agar setiap pihak mengetahui dan menjalankan seluruh ketentuan pada perubahan surat perjanjian ini. Ya, seperti itu. Dan bawahnya tetap sama dengan standar dokumennya. Dengan demikian PPK dan penyedia bersepakat untuk menandatangani adendum dan seterusnya tanda tangan seperti ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Contoh dari saya nanti Anda bisa download, Anda bisa manfaatkan ya. Silahkan ya, karena saya berkaca bahwa adendum dokumen kontrak ini kan tidak ada standar dokumen resminya ya. Jadi kita membuat modifikasi seperti ini sedemikian hingga mengamankan kita semua Bapak Ibu. Jadi semua apapun yang berubah itu tertulis langsung di adendum. Seperti ini. Sebenarnya di luar banyak versi perubahan adendum, tapi ya tidak akan jauh berbeda dengan hal-hal seperti inilah ya Bapak. Ini kan berbedanya hanya di pasal Romawi 1 dan pasal Romawi 2 redaksi ini aja. Tapi hal yang lain saya kira sama. Pada prinsipnya adalah apapun yang berubah di sini ya,
maka harus tertuang di dokumen adendum. Apapun yang berubah di sini. Oke ya, saya kira kita semua setuju dong itu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sukses buat kita semuanya. Semoga kita segera diberikan kesehatan ya, diberikan kesehatan selalu ya, kemudian pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa hidup normal kembali, bekerja seperti biasanya, ketemu dengan banyak orang. Terima kasih, sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.